Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-50 dari 80 topik. Konflik, bagian kedua. Sambungan topik 49. Potensi untuk timbulnya suatu konflik sebenarnya dapat berkurang apabila seseorang dapat menjadi dirinya, dapat lebih mempercayai orang lain, dan membuka informasi mengenai dirinya. Contohnya, A adalah pimpinan suatu organisasi dan B adalah bawahannya. A mengetahui hal-hal tertentu yang juga diketahui oleh B. A sendiri mengetahui hal-hal tertentu yang tidak diketahui oleh B. Demikian pula sebaliknya. Namun, baik A maupun B sama-sama tidak mengetahui beberapa hal. Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara A dan B, A mencoba menggunakan jendela Johari. Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu bekerja sama memperluas ruang terbuka serta membuat suatu permainan dan berusaha saling memanipulasi dengan memperluas ruang tertutup. Untuk memecahkan konflik antar pribadi, ada beberapa macam cara seperti membuka diri, menerima umpan balik, menaruh percaya pada orang lain. Selain itu masih ada cara-cara lain sebagai strategi dasar yang dikenal dengan lose-lose, win-lose, dan win-win. A. Strategi kalah-menang, win-lose. Strategi ini adalah cara yang biasa digunakan untuk memecahkan konflik di masyarakat Amerika. Salah satu pihak yang sedang dalam situasi konflik akan berusaha untuk memaksakan kekuatannya untuk menang dan mengalahkan pihak lain. Ciri-ciri dari situasi kalah-menang adalah berikut ini. 1. Terdapat perbedaan yang jelas di antara pihak-pihak yang konflik. 2. Pihak-pihak yang konflik langsung saling mengerahkan energinya untuk menciptakan suatu suasana kemenangan dan kekalahan. 3. Pihak-pihak yang konflik melihat persoalan dari pandangannya masing-masing. 4. Penekanan yang diutamakan adalah pada pemecahan persoalan, bukan untuk pencapaian tujuan, cita-cita atau haluan. 5. Konflik bersifat pribadi. 6. Tidak terdapat perbedaan dari proses kegiatan pemecahan konflik dari kelompok lainnya maupun kegiatan-kegiatan dari suatu sekuen yang terencana. 7. Pihak-pihak yang konflik seringkali menggunakan pandangan jalan pintas dari persoalan-persoalan yang ada. Contoh tentang hal ini dapat kita jumpai dalam hubungan atasan-bawahan, perselisihan antara pejabat lini dan staf, hubungan antara serikat buruh majikan. Strategi kalah-menang dapat mempunyai akibat yang bersifat fungsional maupun yang tidak fungsional. Dikatakan fungsional, jika menciptakan suatu dorongan untuk bersaing dan dapat mengakibatkan terjadinya kesetiakawanan serta semangat korps di antara orang-orang atau kelompok yang sedang berselisih. Dikatakan disfungsional karena strategi ini tidak mempedulikan pemecahan lainnya seperti kerjasama dan setuju bersama. Selain itu, muncul tekanan dan hubungan kekuasaan menjadi sangat terstruktur. Persoalan yang terjadi pada strategi kalah-menang adalah selalu ada pihak yang mengalami kekalahan, dan orang yang menderita kekalahan mungkin akan mempelajari sesuatu yang terjadi dalam proses kalah-menang tadi, mempunyai rasa dendam, dan ingin membalas dendamnya. Suatu strategi yang barangkali sehat adalah memberi kemungkinan kedua pihak tersebut untuk menang. B. Strategi menang-menang, win-win. Strategi pemecahan konflik menang-menang ini barangkali sesuai dengan keinginan manusia dan organisasi. Energi dan kreativitas lebih banyak digunakan untuk memecahkan masalah-masalah dibandingkan dengan untuk mengalahkan pihak lain. Strategi ini banyak mengambil aspek-aspek yang baik dari strategi kalah-menang yang fungsional dan membuang aspek yang negatif dari yang tidak fungsional. Dalam strategi ini, kedua belah pihak yang berkonflik dipertemukan dalam suatu musyawarah dan keduanya pun menerima suatu penghargaan yang sama. Alan Cerrilli menyatakan bahwa strategi menang-menang ini dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik, pengalaman organisasi yang menguntungkan dan lebih banyak menawarkan cara musyawarah yang menyenangkan. C. Strategi sama-sama merugi, lose-lose. Dalam pendekatan ini, kedua pihak yang sedang berkonflik sama-sama kehilangan atau merugi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan kompromi atau mengambil jalan tengah dari persoalan yang dipertentangkan, memberikan perhatian salah satu dari pihak-pihak yang berkonflik dengan cara merampas atau penyogokan, mempergunakan pihak ketiga di luar pihak-pihak yang berkonflik, dan menggunakan peraturan yang ada untuk memecahkan persoalan yang menjadikan konflik tersebut. Dalam 4 cara pendekatan tersebut pada dasarnya kedua pihak yang konflik sama-sama merugi. Konflik organisasi. Konflik organisasi ini sebenarnya merupakan konflik antar pribadi dan konflik dalam pribadi yang berlangsung dalam suatu organisasi tertentu. Konflik antar pribadi merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi karena konflik seperti ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi.
Individu-individu dalam organisasi pada umumnya mempunyai kepentingan-kepentingan yang memungkinkan terjadinya konflik. Konflik bisa terjadi pada setiap tingkat dalam struktur organisasi. Menurut Miftah Toha secara konseptual, ada 4 sumber dari konflik organisasi, seperti berikut ini. 1. Suatu situasi yang tidak menunjukkan keseimbangan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 2. Terdapatnya sarana-sarana yang tidak seimbang atau timbulnya proses alokasi sumber-sumber yang tidak seimbang. 3. Terdapatnya suatu persoalan status yang tidak selaras. 4. Timbulnya persepsi yang berbeda. Dalam teori organisasi klasik terdapat 4 struktur yang seringkali menjadi tempat terjadinya konflik. Keempat struktur itu adalah berikut ini. 1. Konflik hierarki. Pada berbagai tingkat hierarki dalam organisasi terdapat kemungkinan timbulnya konflik, misalnya pimpinan dengan bawahannya, pimpinan tingkat menengah, para pengawas dengan kepala bagian kepegawaian, dewan direktur dengan direktur, dan sebagainya. 2. Konflik fungsional. Konflik mungkin pula terjadi di antara bagian organisasi yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu, misalnya konflik antara bagian produksi dengan bagian pemasaran dalam suatu perusahaan. 3. Konflik lini staf, yaitu konflik dapat terjadi antara pejabat lini dan staf. Konflik semacam ini timbul ketika pejabat staf tidak memiliki otoritas formal atas pejabat lini. 4. Konflik formal-informal, yaitu konflik mungkin pula terjadi antara satuan-satuan organisasi formal dengan informal. Misalnya terjadi pelaksanaan ketentuan organisasi informal tidak seimbang dengan pelaksanaan ketentuan organisasi yang formal. Dalam prinsip-prinsip organisasi modern, seperti dalam struktur matriks, terdapat pula kemungkinan terjadinya konflik antara pimpinan proyek dengan pimpinan matriks. Pimpinan proyek merasa kurang memiliki otoritas, tetapi mempunyai tanggung jawab yang besar. Sebaliknya pimpinan matriks secara struktural mempunyai fungsi dan otoritas atas pimpinan proyek. Dari gambaran ini akan timbul konflik di antara pimpinan tersebut. Stephen P. Robbins mengemukakan bahwa sumber struktural konflik berasal dari berikut ini. 1. Kesalingtergantungan pekerjaan. Kesalingtergantungan pekerjaan merujuk pada sejauh mana dua unit dalam sebuah organisasi saling tergantung satu sama lain pada bantuan, informasi atau aktivitas koordinasi untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. Kesalingtergantungan pekerjaan akan menimbulkan intensitas hubungan interunit dan jika dipaksakan untuk berinteraksi, potensi konflik akan meningkat. 2. Ketergantungan pekerjaan satu arah. Potensi terjadinya konflik akan lebih besar jika suatu unit bergantung pada unit yang lain. Ketergantungan ini berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuasaan. Dalam kondisi ini, potensi konflik akan lebih tinggi karena unit yang dominan kurang memiliki dorongan untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Hampir semua hubungan lini staf didasarkan atas ketergantungan pekerjaan satu arah. 3. Diferensiasi horizontal yang tinggi. Jika unit-unit dalam organisasi sangat terdiferensiasi, maka tugas yang dilakukan masing-masing unit cenderung tidak sama. Akibatnya terjadi perbedaan internal yang cukup besar di antara unit-unit tersebut. Makin besar perbedaan yang terdapat di antara unit, makin besar pula kemungkinan terjadinya konflik. 4. Formalisasi yang rendah. Jika formalisasi rendah, potensi terjadinya pertikaian mengenai batas-batas kekuasaan akan meningkat. Konflik juga dapat berkembang pada struktur yang sangat diformalisasi. 5. Ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Jika dua unit atau lebih bergantung pada sumber bersama yang langka seperti peralatan, dana, alokasi anggaran, dan sebagainya, maka potensi konflik akan tinggi. Potensi tersebut akan lebih meningkat bila anggota unit merasa bahwa kebutuhan individualnya tidak dapat diperolehnya dari sumber daya bersama yang tersedia ketika kebutuhan unit lain dipenuhi. 6. Perbedaan dalam kriteria evaluasi dan sistem imbalan. Makin banyak evaluasi dan imbalan manajemen yang menekankan prestasi setiap unit bagian secara terpisah, makin besar kemungkinan konfliknya. 7. Pengambilan keputusan partisipatif. Pengambilan keputusan secara bersama akan mendorong terjadinya konflik. Proses partisipatif memberi kesempatan yang lebih besar untuk mengutarakan perselisihan yang ada dan menimbulkan ketidaksepakatan. Kemungkinan ini khususnya akan dapat terjadi jika terdapat perbedaan nilai di antara para peserta. 8. Keanekaragaman anggota. Makin heterogen anggota suatu organisasi, makin kecil kemungkinannya bekerja dengan tenang dan bersama-sama. Ketidaksamaan para individu, seperti latar belakang, nilai-nilai, pendidikan, umur, dan pola-pola sosial akan lebih mengurangi kemungkinan hubungan antar pribadi dan mengurangi jumlah kerja sama antara masing-masing unit.
9. Ketidaksesuaian status. Konflik akan terstimulasi jika terjadi ketidaksesuaian dalam penilaian status atau karena adanya perubahan dalam hierarki status. Misalnya konflik akan terjadi jika seorang yang berstatus rendah memerintah orang yang berstatus lebih tinggi darinya. 10. Ketidakpuasan peran. Jika orang menerima sebuah peran maka akan membawa serta sejumlah harapan dan aspirasi. Jika harapan tersebut tidak terpenuhi, pekerjaan tidak menantang atau jika imbalan yang diterima tidak mencukupi maka akan dapat menimbulkan frustrasi kepada individu tersebut. Jika orang tersebut melawan kondisi ini maka dapat menstimulus konflik, misalnya dengan mencari-cari masalah, menyebarkan desas-desus, memutarbalikkan, dan mengubah fakta sehingga terjadi kekacauan. 11. Distorsi komunikasi. Komunikasi, khususnya komunikasi vertikal seringkali merupakan sumber konflik. Komunikasi yang tidak cukup atau yang tidak jelas, informasi yang kurang sempurna yang diputarbalikkan atau yang dui arti dapat menstimulasi konflik. Itulah materi tutorial topik ke-50 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Bersambung ke topik 51.